Universitas Hasanuddin menggelar eksibisi tunggal pameran karya warna Rosi, sebuah dialog budaya Timur Barat di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu. Pameran ini menampilkan berbagai lukisan dari seniman terkenal Rosi yang merupakan pelukis asal Bali yang sudah berkarya selama kurang lebih 23 tahun di Prancis. Pameran ini mengangkat tema dialog budaya antara Timur dan Barat. Karya lukisan yang dipamerkan di Universitas Hasanuddin ini mencerminkan perpaduan unik antara unsur-unsur budaya Timur dan Barat, menghadirkan visual yang memukau dan penuh makna. Salah satu ciri khas dan keunikan dari lukisan Rosi, yakni hanya menggunakan satu jari untuk melukis karya-karyanya. Pada awalnya saya diundang sama teman saya untuk menghadiri sebuah pameran, itu kemarin malam Senin itu diundang untuk menghadiri pameran lukisan di kebetulan Hotel Horizon dan sekaligus makan malam, kan itu teman lama ya. Pada saat itu ternyata yang melaksanakan pameran ini Bu Rosi ini. Bu Rosi ini adalah pelukis yang berada di orang Indonesia, orang Bali yang ada di di Prancis dan bersuamikan juga di sana sama orang Prancis, dan beliau adalah pelukis yang unik karena hanya menggunakan satu jari untuk melukis semua ini. Ya, jadi saya langsung tertarik waktu itu dan saya menawarkan langsung ke pimpinan, ke Pak W4, apakah berkenan untuk kita mengajak Ibu Rosi dan tim datang ke Unhas, karena ini bisa menjadi inspirasi bagi para kita semua, sivitas akademika, terutama mahasiswa yang tentunya ya, karena temanya adalah warna Rosi, sebuah dialog budaya Timur dan Barat. Ya, jadi bagaimana mengekspresikan kondisi hatinya, perasaannya itulah pada saat itu beliau melukis menggunakan satu jari. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang dari kopi dicampur kunyit, ya, ada juga dari berbagai macam motif dan tema-tema yang ada. Asmi Citra juga menyebut bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa jadikan sebagai langkah awal untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak Prancis, terutama dalam hal seni budaya, salah satunya lukisan. Melihat di Unhas seni-seni ini masih perlu dikembangkan lagi. Tantangannya adalah gini, kontribusi ya, terutama kalau kita, karena melukis dalam hal kayak event gini kan kita perlu adanya tim ya, dan juga salah satu kemarin itu kendalanya di Bea Cukai juga, jadi kita membawa beberapa lukisan itu dan sangat banyak masalah, dan kita sama tim kita berusaha untuk supaya berdiri tegak dan tidak boleh tumbang ya, karena kalau kita tumbang nggak akan sampai di sini. Jadi tapi untunglah semua itu bisa diatasi, dan Bea Cukainya juga saya sangat berterima kasih karena menurut saya apresiasi mereka sangat perhatian dan tidak ada lagi yang istilahnya nyogok-menyogok. Ini dalam karya saya semua pada lancar dan pokoknya sesuai dengan koridor ya yang ada. Pameran dihadiri oleh para akademisi dan mahasiswa Universitas Hasanuddin serta masyarakat umum yang antusias menyaksikan langsung keindahan karya-karya yang dipamerkan. Sebenarnya kalau saya suka ngelukis dari kecil, tapi kan tahu sendiri kalau di Indonesia kan untuk materi semuanya kan susah, apalagi saya tinggal di desa terpencil dan belum terkenal, namanya Banyuwangi. Desanya zaman dulu Sumbersewu, sekarang sudah ganti nama Kumendung, dan di situ nggak ada fasilitas kayak gini. Dan zaman dulu kita itu kalau jangankan hal sesuatu yang istilahnya kayak material lukis, yang material yang lebih sederhana aja jarang didapat. Nah, setelah itu bertahun-tahun dengan kedewasaan dan juga dengan bisa kerja sendiri dan menghasilkan uang sendiri, akhirnya saya itu mulai
maksudnya mulai pertama kali Expo itu ya ada di Perancis tahun 2018. Di situ perdana Expo saya yang disponsori oleh Parlemen Eropa dari Rumania. Nah, di situ saya mengadakan eksibisi kalau nggak salah 19 lukisan, sangat diapresiasi. Dan yang kedua saya di Hotel Région Petit France yaitu bintang 5, itu ada 23 karya dan saya menjual 19 karya. Itu ada sesuatu yang sangat tidak disangka. Dan kebetulan juga di Expo itu kebetulan didukung oleh kedutaan Indonesia yang ada di Paris. Jadi, dan sampai yang terakhir yaitu di beberapa yang lain ya, nggak saya sebutkan semuanya karena banyak. Yang terakhir yaitu kemarin 2023 itu di Konsil Eropa yang ada di Strasbourg. Karena di Strasbourg adalah kota Eropa, jadi semua debute itu ada di sana. Nah, di situ ada beberapa ada kandidat untuk mengadakan expo, tetapi dia diseleksi. Nah, kebetulan saya dari Indonesia, pertama kali orang Indonesia dan perempuan lagi bisa expo di tempat yang sangat-sangat bergengsi di situ. Rossi menyebut bahwa untuk mengekspresikan sesuatu bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya karya lukisan. Ia berpesan kepada semua seniman jangan pernah menyerah dan teruslah berkarya dimanapun berada, karena setiap karya mempunyai nilai tersendiri. Dari Unhas TV, Andrea Ririn Karina, Muhsyaiful untuk Divya Unpad TV. Program ini dipersembahkan oleh